SMP Negeri 1 Atap Sangkan Gunung berdiri pada Juni 2007 yang dibangun pada tanah milik SD Negeri 1 Sangkan Gunung. Gedung milik SMP hanyalah 3 ruang kelas yang dimanfaatkan sebagai ruang guru, ruang lab komputer dan IPA, dan ruang OSIS. Jumlah rombongan belajar yang dimiliki yaitu 9 rombel dan peserta didik berjumlah 251 orang. Oleh sebab itu, proses pembelajaran dilaksanakan dengan meminjam ruang kelas milik SD. Pada tahun ini, sekolah kami telah sepenuhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bagian yang tak dapat dipisahkan dari implementasi kurikulum Merdeka adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Om Swastiastu. Salam dan bahagia sahabat pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Nipomang Ayu Sunariati, biasa dipanggil Ibu Ayu, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Sangkan Gunung, yang juga diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Melalui video yang singkat ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah kami yang berjudul Gelorakan P5 dengan Jelita Cantik. Jelita Cantik adalah singkatan dari jejak literasi sastra melalui membaca di perpustakaan elektronik. Program ini saya gagas karena sebelumnya belum ada gerakan literasi sekolah di sekolah kami. Tidak adanya perpustakaan milik SMP menyebabkan terbatasnya kesempatan peserta didik mengakses buku cerita fiksi maupun non-fiksi di sekolah. Dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, kegiatan P5 Jelita Cantik dilaksanakan sebagai batu pijakan dan fondasi dari kegiatan literasi di sekolah. Melihat situasi dan tantangan yang dihadapi, sebagai koordinator P5 tingkat sekolah, saya menyampaikan ide proyek Jelita Cantik kepada kepala sekolah dan fasilitator P5 di masing-masing tingkat. Kami berdiskusi terkait urgensi dari proyek ini dan keberlanjutannya ke depan agar terus dijadikan pembiasaan. Lalu, proyek ini disepakati melalui rapat Dewan Guru. Kemudian, saya menyiapkan buku-buku cerita dengan mengumpulkan buku cerita elektronik pada Google Drive sekolah dan membuat folder buku dengan berbagai level membaca, mulai dari pembaca awal, pembaca semenjana, hingga pembaca madya. Selanjutnya, saya membuatkan QR Code yang diberi nama Perpustakaan Elektronik SMP Negeri 1 Atap Sangkan Gunung. Selain dibagikan di grup sekolah, saya juga mencetak QR Code tersebut dan menempelnya bersama dengan rekan guru agar dapat diakses dengan mudah. Kegiatan P5 dilaksanakan secara serentak bagi kelas 7, 8, dan 9 dengan didampingi masing-masing pendamping proyek. Sebelum dimulai, masing-masing peserta didik diminta untuk menyiapkan 1 buah buku tulis yang digunakan untuk mencatat jejak literasi sastra mereka. Kegiatan diawali dengan asesmen awal untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan membacanya. Selanjutnya, guru bahasa Indonesia memandu diskusi dengan peserta didik tentang apa itu literasi dan bagaimana peserta didik membuat intisari cerita yang baik dalam buku jejak literasi sastra mereka sebagai produk akhir dari proyek ini. Saat kegiatan literasi, peserta didik memilih buku ceritanya secara bebas sesuai dengan kesiapan membacanya. Setelah membaca cerita, peserta didik menuliskan intisari yang dibaca untuk mencatatkan jejak literasi sastra mereka. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk menceritakan kembali cerita yang telah mereka baca dan tulis. Hal ini melatih keterampilan komunikasi dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, peserta didik juga menyimpulkan pesan moral dari cerita yang dibaca untuk melatih keterampilan bernalar kritis mereka. Setelah melaksanakan kegiatan P5, saya dan fasilitator P5 sering berdiskusi ringan dan melakukan refleksi atas kegiatan yang sudah dilakukan pada hari tersebut dan memikirkan bersama perbaikan pada hari berikutnya jika menemukan kendala. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini
memiliki target capaian proyek yang difokuskan pada dimensi mandiri dan bernalar kritis. Adapun subelemen yang dikembangkan dari dimensi mandiri adalah meningkatkan kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, dan percaya diri, tangguh, dan adaptif. Sementara dari dimensi bernalar kritis, subelemennya adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dari hasil pengamatan selama proyek berlangsung, hampir seluruh peserta didik telah berkembang sesuai harapan. Adapun hasil evaluasi capaian proyek disajikan dalam grafik ini. Dari kegiatan ini, seluruh peserta didik memperoleh pengalaman literasi sekolah dan memiliki keterampilan literasi yang meningkat. Keterampilan yang dimaksud yaitu kemampuan membaca, menulis, mengolah informasi yang dibaca atau didengar, serta keterampilan komunikasi peserta didik. Keterampilan membaca peserta didik diasah melalui kegiatan membaca cerita dalam perpustakaan elektronik. Lalu, keterampilan menulis dan mengolah informasi dilatih pada saat peserta didik membuat intisari cerita dalam buku jejak literasi mereka. Selanjutnya, keterampilan komunikasi peserta didik dikembangkan melalui menyampaikan cerita yang dibaca pada sesi berbagi cerita. Kegiatan ini juga terbukti dalam memperluas kosakata peserta didik dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak dalam meningkatkan konsentrasi dan disiplin peserta didik, membangun rasa percaya diri mereka, serta mengasah empati. Selain dampak pada peserta didik, Bapak, Ibu guru, dan sekolah pun menjadi berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan literasi sekali setiap minggu secara rutin. Baik, untuk kegiatan literasi di sekolah kami, ini digagas oleh salah satu guru untuk sebagai kegiatan P5, di mana gagasan ini muncul karena sekolah kami tidak mempunyai perpustakaan karena sekolah satu atap bersama dengan SD, dan juga perpustakaan SD juga tidak mendukung untuk kegiatan literasi. Dari kegiatan ini diharapkan siswa itu menjadi melek literasi, artinya mampu untuk membaca, menulis, dan mungkin akan berbicara dan mampu untuk mendengarkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Isyanika Dewi dari kelas 8A. Proyek Jelita Cantik yang dilaksanakan dalam kegiatan P5 semester ini menurut saya sangatlah bermanfaat dan mengobati rasa kerinduan saya kepada buku-buku cerita. Waktu SD, saya sangatlah suka membaca buku cerita pada saat jam istirahat. Setelah SMP, saya hampir tidak pernah membaca buku cerita. Nah, dengan adanya perpustakaan elektronik ini, saya bisa memilih buku cerita yang saya suka dan menuangkannya pada buku literasi saya. Demikianlah praktik baik yang telah kami lakukan di SMP Negeri 1 Atap Sangkan Gunung. Meskipun di tengah keterbatasan yang kami miliki, P5 memberikan ruang kami mulai melangkah maju untuk perbaikan, berkarya, dan berkolaborasi untuk kebaikan peserta didik. Semoga kegiatan ini menginspirasi para guru yang juga memiliki keterbatasan yang sama untuk tidak menyerah pada keadaan dibelenggu oleh keterbatasan. Ingat, asset-based thinking mengajarkan kita untuk fokus pada kekuatan, bukan pada kekurangan. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.